Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kami tunggu-tunggu mauidhah hasanahnya panjenenganipun Kiai Haji Lora Ismail Al-Khalili, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirun, yang kami hormati, yang kami ta'zimi pula Kiai Haji Rifkil Muslim Suyuti, pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Kendal. Teman-teman semua yang kami banggakan, yang join pada kajian kita pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul walau dengan Zoom, dengan virtual, untuk bersama-sama mengaji, mengkaji, belajar, dan nyucup barokah kepada para guru kita, para kiai-kiai kita, yang khususnya pada malam ini akan ada beliau Lora Ismail Al-Khalili bersama Gus Rifkil Muslim Suyuti, yang mana kita sudah tahu semua, tidak usah dikenalkan siapa beliau, tidak usah disampaikan lagi karena pasti sudah kenal. Kalau santri gak kenal Lora Ismail atau santri gak kenal Gus Rifkil, mungkin kesantriannya perlu dipertanyakan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat kita bisa diakui sebagai umat beliau yang insya Allah di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Selaku moderator, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan panitia, acara yang ketiga materi pertama, acara yang keempat penyampaian materi kedua, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang terakhir doa sekaligus penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir lancar, tiada halangan suatu apapun. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli ma nawabi salafun shalih. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan dari panitia, yang pada kali ini akan disampaikan oleh saudari Hansa Nabila dari tim Milenial Mengaji. Kepada saudari Hansa Nabila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan, yang saya kadimi, Kiai Haji Lora Ismail Al-Khalili dan Kiai Haji Rifkil Muslim Suyuti. Yang terhormat founder Milenial Mengaji, Mas Valentino Saputro. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bermujaah pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan Ketua
panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah mendaftarkan diri dalam acara besar kami, yaitu Ngaji Nasional Virtual pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada sponsorship yang sudah membantu dalam kelancaran kegiatan ngaji virtual ini. Melalui ngaji nasional virtual ini, marilah kita bersama memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Harapannya setelah acara ngaji virtual mengaji ini, kita semua dapat mengaplikasikan secara nyata ilmu yang kita dapatkan. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hansa Nabila selaku perwakilan dari panitia yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, supaya tidak lama-lama, karena saya yakin teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan materi dari Lora Ismail Al-Khalili. Oleh karenanya, memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi pertama oleh narasumber kita, Lora Kiai Haji Ismail Al-Khalili. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang saya hormati para guru, para tokoh, para kiai, khusus kepada beliau Al-Mukarram Gus Rifkil Muslim As-Suyuti, dan beserta para guru yang lain. Saya tidak sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada panjenengan semua, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Lalu pula kepada segenap para peserta ya yang tergabung dalam komunitas milenial mengaji, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya komunitas ini mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita akan tetap menjadi seorang yang semangat di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan sampai kapanpun. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah meskipun via online dan dalam satu majelis yang penuh dengan berkah insyaallah, yang mana tema yang akan kita bahas malam ini adalah mengkaji dan berdakwah ya ala santri. Ini tentunya merupakan tema yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama kita bahas adalah tentang mengaji ya. Bagaimana mengaji itu merupakan bukan suatu kebanggaan saja, yang mengaji itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapapun, baik itu muslim atau muslimah. Ini dikatakan oleh para ulama, ilmu yang wajib itu ada beberapa ya, selain ilmu tauhid, ilmu fikih, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, itu ilmu-ilmu seperti itu tentunya tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara mengaji. Nah, itu betapa pentingnya mengaji. Ini merupakan salah satu tanda bahwa
Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Jadi kalau misalkan selama ini apa itu tanda jodoh, apa itu tanda umur, nggak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu jodoh itu siapa, jodoh kita siapa, umur kita itu berapa, semuanya adalah misteri, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masa depan kita, baik tidaknya kita di masa yang akan datang, itu bisa kita ketahui dari sekarang. Itu oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia paham akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memahami ilmu agama itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara mengaji, ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma, ya. Ma talabal ilma. La yazalul mar'u aliman, seorang ini bisa dikatakan orang berilmu, ma talabal ilma, selama dia itu terus mencari ilmu. Afa idza dhanna annahu alima faqad jahil. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya itu sudah alim, sudah cukup, maka ketika itu, di titik itu, dia telah menjadi orang bodoh. Ya, jadi sampai kapanpun kita ini adalah para santri yang tetap mengaji, kita punya prinsip seperti apa yang dikatakan oleh Buya Said Muhammad Al-Maliki, mazil tu taliban, ya, bahwa kita sampai kapanpun adalah penuntut ilmu. Kita sampai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap adalah seorang santri, tidak ada itu yang namanya mantan santri. Ya. Katakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, itu mencari ilmu minal mahdi, ya, atau dikatakan sebagai ulama minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal membawa pena, padahal usia beliau itu sangat cukuh pada waktu itu, ditanya oleh sebagian muridnya, wahai Imam, mengapa kok panjenengan masih bawa pulpen kemana-mana? Panjenengan sudah seorang ulama besar, seorang ahli hadis yang luar biasa pada waktu itu. Maka beliau katakan, ma'al mihbarah, ya, ma'al mihbarah ilal makbarah, ma'al mahbarah ilal makbarah. Saya akan tetap membawa pulpen ini sampai ke liang kubur sekalipun. Itu teman-teman, bagaimana pentingnya mengaji bagi kita, yang itu tujuan utama kehidupan kita adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah jika kita tidak mengaji. Sebagian ulama mengatakan sebagai ahli tafsir dalam ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sebagai mentafsirnya illa liya'rifun, ya, illa liya'rifun, kecuali agar mereka mengenalku, itu kata Allah. Dan begitu pula yang mentafsir itu sebagai ibadah, bagaimana kita bisa beribadah tanpa mengaji, ya, tanpa ilmu, itu jelas. Kata sebagian ulama, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya kebanyakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mengaji, teman-teman. Bagi saya mengaji sudah jelas, ya, tidak perlu kita perpanjang seperti apa mengaji itu. Teman-teman tentunya sudah tahu bagaimana keutamaan mengaji, ya, cara kita mengaji. Sekarang mengaji itu sudah banyak sekali medianya, ya. Kita nggak seperti zaman dahulu. Ya, zaman dulu para ulama kita yang untuk membeli satu kitab aja itu harus menempuh jarak, ya, yang sangat jauh. Ada yang sampai jual sapinya hanya untuk membeli kitab, ya. Ada yang sampai menempuh jarak sangat jauh sekali untuk berguru kepada seorang ulama. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, kita punya media-media yang memudahkan kita mengambil ilmu dari para ulama dimanapun dan kapanpun, ya. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hidup di zaman ini. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, teman-teman, mengkaji, ya. Nah, ini saya sangat tertarik dengan bahasanya. Kita jangan hanya jadi orang yang mengaji, tapi kita juga mengkaji. Mengkaji itu dalam artian kita itu juga harus teliti.
teliti, kita harus kritis, kita harus selektif terkait data-data yang kita terima, ya. Karena ini memang kelemahan kita, saya lihat bukan hanya para santri saja, itu juga para pendakwah, ya, para mubalik, penceramah, banyak sekali itu masalah di antara kita menyampaikan maklumat-maklumat yang tidak jelas kebenarannya, ya. Banyak itu yang tersebar di media sosial. Mereka menyebarkan kisah-kisah romantis tentang baginda Nabi. Mereka menyampaikan hadis Nabi ini, hadis Nabi itu. Dan kebanyakan yang disampaikan adalah cerita yang tidak ada dasarnya. Adalah hadis-hadis yang tidak ada dasarnya. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi peluang, ya, bagi orang-orang sebelah, orang-orang Wahabi misalkan, untuk menyerang kita. Ya, untuk menyerang kita karena kita menyampaikan maklumat yang jelas nggak berdasar. Itu banyak sekali teman-teman. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk selektif, ya, selektif menyebarkan maklumat-maklumat, cerita-cerita atau hadis-hadis, ya, yang mana di situ berkaitan semuanya dengan agama kita. Itu penting bagi kalian untuk menyeleksinya, untuk bertanya apakah ini benar atau tidak, ini sahih atau tidak. Itu makanya manfaatnya kita mempelajari ilmu mustalah hadis, ya. Itu kita itu harus jadi orang yang tidak gerusa-gerusu gitu dalam menyebarkan suatu berita, dalam menyebarkan suatu maklumat. Nah, itu makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, ya, ketika mendapatkan sebuah maklumat jangan langsung disebarkan dulu. Ya, ini kalau adab mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan ilmu, coba kita kritisi dulu. Ini yang kita dapatkan, maklumat yang kita dapatkan benar atau tidak? Ini dari orang terpercaya atau tidak? Oke. Kalau misalkan sudah kita pastikan ini benar atau tidak, oke, kita pastikan itu benar. Nah, kita juga harus pastikan ini bermanfaat atau tidak. Ya. Ini bermanfaat atau tidak kalau saya sebarkan. Atau justru akan menimbulkan fitnah. Ya. Baru ketika kita pastikan, oh, itu bermanfaat bagi orang banyak. Oke, bismillah, silahkan sebarkan. Itu banyak di sekarang saya sering mengkritisi maklumat-maklumat atau ilmu-ilmu, ya, yang di situ bagi saya bukan konsumsi publik, ya, tapi itu disebarkan seakan-akan itu merupakan sebuah hal yang sangat layak untuk dibahas. Contoh, ya, saya pernah buat video kritikan untuk mereka yang dalam konten-konten TikTok-nya atau konten-konten IG-nya dan YouTube-nya itu membahas tentang kitab-kitab yang tabu gitu loh. Maksudnya kitab-kitab dewasa seperti Qurratul Uyun, seperti Fathul Izzah dan lain sebagainya. Itu kan merupakan apa, ya? Ilmu-ilmu yang bagi saya merupakan privasi. Privasi, silahkan bahas sendiri dalam ruang tertutup. Ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk bangga-banggaan, ya. Justru ketika kamu merasa keren mengetahui sebuah maklumat dari kitab-kitab seperti itu, kamu sebarkan. Justru itu kesannya sangat buruk bagi santri, ya. Kesannya orang awam, oh, ternyata kok santri yang dibahas cuma masalah selangkangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akhirnya membuat orang tidak tertarik kepada dunia pesantren, ya, menimbulkan kesan negatif bagi dunia pesantren. Oke, itu teman-teman, mengkaji dan kita berdakwah. Nah, ini penting sekali berdakwah, teman-teman. Berdakwah itu perlu diketahui, berdakwah itu maknanya adalah lebih luas, ya. Berdakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, berdakwah itu bukan sekedar pidato, bukan sekedar mengajar, tapi berdakwah ini secara garis besar adalah bagaimana kita itu membuat orang tertarik pada agama dengan media apapun, dengan cara apapun, selama itu masih diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu data yang menarik disampaikan oleh Syekh Buti. Itu beliau pernah menyampaikan dalam kitabnya Hakadza Falnad'u Islam. Ini untuk teman-teman yang ingin memperdalam dunia dakwah. Ini kitab ini bagi saya sangat cocok sekali untuk dibaca. Itu judulnya Hakadza Falnad'u Islam, karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu menyebutkan data di situ bahwa dari sekian juta orang yang masuk Islam pada waktu itu beliau mengatakan sekitar 15% ini masuk Islam karena dalil akli.
Maksudnya apa? Karena akal, pikiran mereka tunduk kepada kebenaran Islam. Karena mereka mendengarkan ceramah yang berkaitan dengan kebenaran agama Islam, mereka mendengarkan tentang mungkin diskusi tentang agama Islam, akhirnya mereka menemukan kebenaran dan akal mereka akhirnya mempercayai atau beriman kepada agama Islam. Oke, 15% itu masuk Islam karena akal mereka tunduk pada kebenaran agama Islam. Tapi ya, sisanya 85%. 85% ini masuk Islam karena akhlak-akhlak yang mereka lihat sendiri dari orang-orang Islam. Nah itu. Jadi banyak di antara mereka itu, kebanyakan itu 85% masuk Islam karena apa? Karena mereka punya tetangganya yang baik, mahati, Masya Allah. Ya, dia seorang Muslim. Dia punya teman, setiap dia ketemu dengan dia, temannya itu selalu tersenyum. Ya, hanya dia karena senyuman itu dia tertarik pada Islam. Ya. Ada orang punya kerabatnya ini Muslim dan dia tuh baik sekali, akhlaknya luar biasa, tertarik pada Islam, dia akhirnya juga masuk Islam. Itu juga bahkan kalau teman-teman sebagian di sini suka sepak bola, itu jadi sebuah penelitian loh di Liverpool bagaimana orang-orang di Inggris sana banyak tertarik kepada Islam, banyak ingin mengkaji Islam karena apa? Karena mereka melihat sosok dari Muhammad Salah. Ya. Muhammad Salah ini sosok yang humble, sosok yang penuh senyuman, ya. Dan karena itu mereka banyak orang-orang di sana akhirnya tertarik dengan agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa berdakwah itu bukan hanya dengan ceramah saja, berdakwah itu bukan hanya dengan mengajar saja, bahkan dengan akhlak kita ini bisa mendakwai banyak orang untuk tertarik kepada agama Islam. Nah, berdakwah ini teman-teman kewajiban kita semua, ya, kewajiban kita semua. Jangan dikira bahwa yang wajib dakwah cuma kiai-kiai saja, cuma ustadz, cuma yang lain, bukan. Kewajiban berdakwah ini bukan hanya kewajiban tokoh agama. Itu jelas sekali dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, ya, sampaikan ilmu dariku meskipun hanya satu ayat. Di sini kita bisa mengambilkan kesimpulan pertama, kewajiban berdakwah bagi semua umat Islam. Sampaikan dariku, menyampaikan, kita punya kewajiban menyampaikan apa yang kita tahu dari Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, di sini Rasulullah akan memberikan kita pesan, kalau kamu mendakwahkan sesuatu, jangan melewati batas kemampuanmu. Kalau kamu cuma hafal satu ayat, ya sampaikan satu ayat itu. Jangan kamu melewati batas kemampuanmu, karena banyak sekali zaman sekarang itu orang sangat mudah sekali berkomentar dalam urusan agama. Ya, dia bukan pakarnya dia, bukan bidangnya dia, dia berkomentar tentang masalah agama. Karena memang di Indonesia ini ada dua yang serba dadakan, dua hal ya. Ini yang pertama itu politikus dadakan, yang kedua tokoh agama dadakan. Dia nggak paham masalah agama, semuanya dia komentari. Ya, nah, itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita itu harus menghormati spesialis masing-masing. Ya. Nah, kalau masalah agama, tanyakan pada pakarnya. Nah, kalau kamu bukan ahli agama, kamu jangan berkomentar sesuatu yang tidak kamu tahu. Nah, itu pentingnya kita berdakwah. Dakwah itu merupakan kewajiban bagi kita semua umat Islam, tapi kita harus mengetahui batas kemampuan kita. Ya. Jangan mengomentari sesuatu yang tidak kita tahu. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kita tahu. Itu. Nah, berdakwah ini sekali lagi di zaman sekarang kita harus bisa paham, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kita juga harus punya strategi nih, teman-teman. Punya strategi bagaimana sekiranya dakwah kita ini menarik bagi orang-orang. Nah, saya tuh tertarik dengan jawaban Gus Baha ketika beliau ditanya, Gus, penjenengan itu kenapa? Kok ketika ngaji kok guyon gitu loh, kok banyak humornya. Padahal kan selama ini kan kesannya di masyarakat ngaji itu khusyuk, khidmah, kan dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Saya ingin ya
orang-orang itu juga tahu bahwa yang asik itu bukan cuma maksiat, tapi ngaji itu juga bisa asik. Ngaji itu juga bisa menyenangkan. Ngaji itu juga bisa happy, bisa membahagiakan. Karena selama ini orang-orang yang bermaksiat itu, mereka bermaksiat karena merasa di situ mereka akan menemukan kebahagiaan. Di situ mereka akan menemukan kesenangan. Kalau ngaji, ngaji nanti saya tambah sumpah, ngaji nanti saya nanti uh, khusyuk, serius. Nah, maka mereka nggak tertarik. Nah, itu kata-kata beliau, saya ingin orang-orang tuh merasa paham bahwa ngaji itu juga bisa senang, ngaji itu juga bisa bahagia. Nah, gitu. Makanya ini yang pada akhirnya sebagian orang menamakan Islam bahagia, ya, ala Gus Bah. Itu penting bagi kita teman-teman, bagaimana kita itu bisa memahami ya masyarakat kita, bagaimana kita itu bisa uh, memperkuat ya, bisa memperluas jangkauan dakwah kita, ya, bisa memahami apa sih yang disukai orang-orang, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, seperti itu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Maimun Zubair. Itu beliau pernah menyampaikan, nanti saya cukupkan sampai sini, nanti kita lebihnya akan kita bahas dalam sesi diskusi. Mbah Mun itu pernah menyampaikan seperti ini, alal akil ayakuna arifan bizamani. Jadi orang yang berakal, orang itu kalau yang benar-benar cerdas, berakal, dia itu harus ayakuna arifan bizamani. Dia harus tahu tentang perkembangan zamannya. Ya. Jadi kalau dulu orang dakwahnya di masjid, ya dakwah di masjid. Tapi sekarang karena orang itu kebanyakan nonton sosmed, maka ini sudah kewajiban kita berdakwah di sosial media. Kita harus tahu perkembangan zaman. Kita harus tahu tantangan zaman. Arifan bizamani. Mukbilan ala sya'ni. Dia harus fokus untuk memperbaiki dirinya. Ya. Jangan jadi orang yang latah. Ya. Jangan hanya mengejar viral. Jangan jadi orang yang latah. Kata Kanjeng Nabi, kalau orang lain baik, dia baik. Kalau orang lain nggak baik, dia nggak baik. Tapi kata Kanjeng Nabi, walakin wattinu anfusakum. Jadilah kalian orang-orang yang punya prinsip. Ya. Jangan latah. Mukbilan bisa nih arifan birobbi, ya. Dia harus jadi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu harus melek perkembangan gitu loh. Kita harus jadi orang yang urusan dunia oke, urusan akhirat juga oke, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan pada Allah kepada kita dalam doa yang biasa dinamakan sebagai doa sapu jagat itu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, itu teman-teman mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti bisa kita buka di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lora Ismail, juga selamat datang kepada Gus Rifkil Muslim Suyuti yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Baik teman-teman, untuk pertanyaan nanti disimpan dulu karena kita akan lanjut ke pemateri kita yang kedua. Setelah itu nanti baru kita akan bahas bersama beliau-beliau ini. Seperti itu. Baik, langsung saja kepada beliau Kiai Haji Rifkil Muslim Suyuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, beliau mengkonfirmasi kalau masih mengurus putra beliau yang sedang sakit. Baiklah kalau seperti itu teman-teman, karena ini sesuatu yang di luar kendali, kita buka dulu sesi tanya jawab pada Lora Ismail. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu.
sembari menunggu Gus Rifkil bergabung bersama kita. Monggo bisa raise hand yang mau bertanya. Kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu tentang materi yang disampaikan oleh Tora Ismail Khalili. Atau kalau malu untuk berbicara bisa di kolom chat ya. Oke. Sudah ada 1 pertanyaan. Ada 2 yang raise hand juga. Oke, kita tutup dulu. Yang pertama kita izin membacakan pertanyaan Tora dari saudara Naufal dari Sidoarjo. Assalamualaikum, saya Ahmad Naufal Mubarok dari Ponpes Bahaudin Sidoarjo. Mau bertanya kepada Lora Ismail. Lora, bagaimana hukumnya mengaji kepada ulama tetapi hanya dari sosial media, dari live streaming? Apakah sanadnya bisa tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua dari Nabil Fikri Maroko. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lora Ismail. Ahlan wasahlan. Ayo. Saya Muhammad Nabil Fikri. Saya dari Indonesia di Yogyakarta dan alhamdulillah saya lanjutkan kuliah di Maroko. Saya punya pertanyaan Lora niki tentang mungkin tadi Lora Ismail itu menjelaskan bagaimana kita tuh mengkaji, mendakwah dan mengaji. Nah, itu mungkin ilmu yang kita tahu sekarang dan kita bakal menggunakannya di masa depan. Karena saya pernah dengar gini, Lora, kabeh wong niku wonten zaman-zamane. Setiap orang itu ada zamannya sendiri. Nah, itu. Tapi sekarang tuh yang menjadi masalah niku, apakah bagaimana cara menyaring menghadapi ulama-ulama yang menyampaikan orang-orang berilmu itu menyampaikan bahwa itu tuh menyampaikan ilmu yang salah. Nah, padahal kita tahu itu salah, kemudian gimana kita tuh menyampaikan kepada orang-orang bahwa ini salah. Karena kita itu pada masa sekarang itu belum bisa untuk menyampaikan berdakwah karena ya ada yang belum cukup umur, ada yang masih belum mempunyai banyak ilmu. Nah, bagaimana? Karena kemarin ada yang sempat viral karena ada ulama yang ya mungkin ya alim. Beliau bilang bahwa sudah tidak ada sanad dari Nabi, sudah tidak ada keturunan Nabi zaman sekarang. Ya, karena saya dapat berita itu dari teman saya. Nah, itu. Apakah itu saya tahu bahwa masih ada zuriat Nabi, tapi bagaimana cara saya ini untuk menyampaikan wah ini salah. Oke, siap. Gitu. Siap. Oke, baik. Terima kasih kepada 2 penanya kita. Kalau saya boleh ulangi lagi, Lora. Pertanyaan yang pertama, apakah sanad seseorang yang ngajinya hanya lewat video, live streaming, atau YouTube, itu bisa dikatakan sanadnya menyambung? Dan yang kedua, dari Nabil Fikri tadi menanyakan, bagaimana cara kita atau bagaimana sikap kita menghadapi ulama yang menyampaikan hal kurang pas sesuai apa yang telah diketahui oleh halayak ramai dan juga para guru-gurunya. Apakah kita langsung menyampaikan atau bagaimana caranya? Demikian, Lora. Oke. Ada pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada Habib Umar. Teman-teman nanti mungkin bisa cek di YouTube banyak ya.
itu berguru melalui sosmed, apakah bisa diakui sebagai murid dari seorang guru atau tidak? Itu Habib Umar menjawab, ya, waktu itu ditanya oleh seorang via online dari Indonesia, dari Banjar kalau nggak salah. Itu beliau menjawab, semua tergantung hati, ya, semua tergantung ikatan hati kita. Jadi kalau hati kita benar-benar tulus, ya, tulus mengambil ilmu, bersungguh-sungguh mengambil ilmu dari seorang ulama tersebut, meskipun itu via online, ya, maka sanatnya akan tetap bersambung dan akan tetap bisa diakui sebagai murid, sebagai santri dari guru tersebut. Karena mencari ilmu itu dengan berbagai media loh. Jadi teman-teman mungkin banyak tahu sebelum ini Rais Am PBNU yang paling lama itu adalah Kiai Sahal Mahfud, ya. Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud itu punya hampir kebanyakan sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Padahal Kiai Sahal ini nggak pernah, maksudnya jarang sekali bertemu dengan Syekh Yasin. Dan pada waktu itu belum ada HP, ya, belum ada media-media yang seperti sekarang. Itu dari mana? Dengan cara murasalat, ya. Surat menyurat dengan cara cara menulis surat dikirim dari Indonesia ke Mekah. Itu saling berbalas surat ini juga bisa membuat seseorang mendapatkan sanad. Bisa membuat seorang diakui menjadi murid meskipun bertukar ilmunya ini melalui surat menyurat kalau zaman dahulu. Apalagi di zaman sekarang, ya, via streaming itu jelas lebih mantap lagi kan, bukan hanya tulisan aja tapi dengan face to face, dengan tatap muka dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban Habib Umar, semua tergantung bagaimana hati kita, ya. Kalau kamu tulus, kamu ikhlas, kamu bersungguh-sungguh berguru kepada ulama tersebut, maka meskipun terpaut ribuan kilometer, ya, terpaut jarak yang sangat besar, kita tetap akan bisa diakui menjadi murid dari ulama tersebut. Oke, itu jawaban yang pertama. Nanti teman-teman bisa cek jawaban Habib Umar di YouTube, itu ada, ya, bisa klik berguru di sosmed Habib Umar gitu aja, ya, berguru sosmed Habib Umar. Nah ini nanti ada di sini teman-teman, ada tuh, ya, bisa dicek. Belajar melalui internet apakah sah dan dianggap murid? Nah ini jawaban beliau, 3 menit, bisa dicek nanti. Oke, yang kedua, ketika ada seorang alim, ya, seorang alim menjelaskan sesuatu yang keliru, dan itu jelas-jelas keliru, dan itu mungkin bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk menunjukkan mana yang benar kepada masyarakat. Dengan bantahan yang ilmiah gitu. Ya, saya katakan apa? Karena penting sekali membantah ilmu dengan ilmu, dalil dengan dalil. Jangan hanya jadi debat kusir. Karena banyak selama ini orang yang menyampaikan argumen Maaf teman-teman, mungkin sinyal LoRa sedang bermasalah. Kita tunggu beliau untuk bergabung kembali.
Oke. Oke. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas? Jelas, Laura. Oke. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah kita membantah seseorang, membantah keilmuannya, membantah argumennya, asalkan di garis bawahi kita membantahnya dengan adab. Kita membantahnya dengan sopan, kita membantahnya dengan elegan. Jangan kita membantah sebuah argumen yang tidak kita setujui dengan caci maki. Jangan sampai kita membantah sebuah argumen dengan sentimen. Ya, itu nanti justru selain memberikan contoh yang tidak baik, itu tidak akan pernah membuat orang yang punya argumen menerima. Sebesar apapun hujah kita, sebesar apapun dalil kita, sekuat apapun, kalau kita sertai itu dengan cacian, dengan makian, dan dengan kata-kata yang merendahkan, maka itu sangat sulit sekali untuk diterima oleh orang-orang, apalagi diterima oleh pemilik argumen. Nah, karena itu dikatakan oleh seorang ulama yang dinisbatkan kepada Imam Malik, dikatakan idza ra'aitumur rajul yudafi 'anil haq. Kalau kamu melihat seseorang mengaku membela kebenaran, ya, idza ra'aitumur rajul yadda'i, ya, annahu yudafi 'anil haq. Ada orang mengaku saya bela kebenaran. Saya ini bela ulama, misalkan saya bela ilmu. Walakinnahu yashtum wa yasub wa yaghtab, tapi dia itu mencaci maki, dia itu menggibah, dia itu berkata kotor. Fa'lam annahu ma'lul niyah. Ketahuilah maka niatnya enggak baik, enggak tulus. Mengapa? Li annal haqq la yahtaju ila dzalik. Karena kebenaran tidak pernah membutuhkan semua itu. Oleh karena itu banyak para ulama kita sejak dulu mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, bahwa perbedaan bukan berarti permusuhan. Ya, bahwa kita masih tetap bisa saling bersatu, saling mesra, ya, saling harmonis meskipun kita itu berbeda dalam banyak hal. Ya, kita dalam madhab aja punya 4 madhab kok, ya. Itu dulu sebelum 4 madhab banyak sekali madhabnya. Nah, ini teman-teman penting bagi kita sebagai seorang santri harus berada di garda terdepan untuk mengajarkan Islam yang toleran, ya, Islam yang memaklumi, ya, perbedaan di antara masyarakat kita, apalagi kita hidup di masyarakat yang majmuk, ya, dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai pendapat. Jadi sampai kapanpun kata Allah, ya, wala yazaluna mukhtalifin, sampai kapanpun kita ini akan tetap menjadi orang yang berbeda-beda. Ini penting bagi kita kalau ada seorang ulama itu kita menjelaskan kepada masyarakat kalau itu salah, itu keliru, jangan sampai termakan pendapatnya, ya, tapi dengan cara yang tetap sopan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih kepada Laura Ismail karena telah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya Gus Rifkil sudah bergabung. Assalamualaikum Gus Rifkil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Suara saya terdengar? Jelas Gus. Mohon maaf tadi mengganggu. Tapi alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman. Gus Rifkil Muslim Suyuti, pemateri kedua kita yang akan memberikan banyak ilmu insya Allah. Dan pastinya kita akan mengambil barokah dari beliau-beliau ini. Bisa dimulai Gus Rifkil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Wadatul mukarramin al-mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa serta nasihatnya. Yang saya hormati Laura Ismail. Kebetulan malam hari ini ternyata kita kompakan sama-sama putih. Bajunya. Nggak janjian padahal ini. Serta yang saya hormati juga founder dari acara malam hari ini, moderatornya dari Milenial Mengaji, Mas Muhammad Valentino Saputra, serta seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini.
Yang pertama, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa belajar bersama, bersilaturahmi secara virtual tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu mari kita ikrar tulisan biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salat ma'asalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bentar. Mohon maaf, putra saya agak kurang sehat, jadi tadi mohon maaf gabungnya juga terlambat. Mohon doanya teman-teman, Ramael dan semuanya. Kemarin pulang dari Hall Solo itu sampai sekarang kok belum sehat. Mungkin kecapean, namanya juga bayi ya. Jadi kita ajak ke sana kemarin. Oke, saya lanjutkan. Jadi berbicara tentang tema yang akan kita kaji pada hari ini adalah mengaji dan mengkaji berdakwah ala santri. Tentunya tadi materi yang sudah luar biasa dari Lora Ismail sepertinya sudah cukup ya. Saya mungkin menambahkan sedikit saja terkait tentang mengaji maupun mengkaji. Bahwasanya dalam mengaji ini tentu saja kita berbicara tentang ngaji ya, definisinya adalah seperti yang dilaksanakan kalau panjenengan semua melihat di pesantren, yakni ada proses bandongan maupun sorogan. Ini kriteria metode mengaji yang diwariskan secara salafus sholihin. Dan ini tentunya berbeda dengan definisi mengkaji atau istilah kajian yang lebih ke sini, meskipun sebenarnya sama-sama saja, di situ ada proses ta'lim. Cuma ketika mengaji ini identik dengan yang ada di dunia pesantren dengan metode bandongan maupun sorogan, sedangkan kajian ini cenderung ke Gen Z, milenial, atau anak-anak sekarang yang di situ metode semi-semi seminar atau seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini dan dilanjut dengan ada Q&A atau pertanyaan. Ini kalau secara klasifikasi dari perbedaan mengaji ataupun kajian, ngaji ataupun kajian, atau mengaji ataupun mengkaji. Akan tapi kalau dari kata mengkaji ini berarti kita secara global, entah itu kaitannya pengajian atau tidak, berarti kita sama halnya dengan belajar. Jadi ada korelasi yang sama antara mengaji dan mengkaji adalah sama-sama dalam proses ta'lim yang di situ dibutuhkan adanya seorang ustadz maupun guru dan juga adanya murid agar ada take and give, ada proses transfer ilmu. Karena dalam beberapa makalah mengatakan kalau orang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, itu seperti itu. Nah, kaitan dengan menghormati ilmu, tentunya kita juga harus menghormati guru, menghormati ustadz. Ada makalah dari Sayyidina Ali, teman-teman insya Allah juga sudah familiar dan sudah hafal, yakni beliau mengatakan, Ana abdi man allamani walau harfan wahidan. Saya akan menjadi budak bagi guru saya yang pernah mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Wa in sa'aba, kalau memang saya dikehendaki dijual ya maka saya akan merdeka. Kalau
tetap dikandang menjadi budayanya, akan menjadi budayanya, atau dibebaskan atau yang lainnya, itu tergantung dari guru saya. Thoriqoh ini ternyata relate dengan yang didawahkan oleh Kanjeng Nabi yang mengatakan ana madinatul ilm wa alim rabbilah. Kalau ada orang pengen mencari ilmu karena saya ibu kotanya, maka untuk masuk ke dalam ibu kota ya masuklah lewat pintu gerbang, dan gerbangnya ilmu dikatakan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kita banyak riwayat tentang bagaimana mencari ilmu, bagaimana adab mencari ilmu, bagaimana thoriqohnya, bagaimana riyadhahnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mungkin secara garis besarnya tadi sudah banyak sekali materi-materi disampaikan oleh Lora Ismail kaitan tentang mengaji maupun mengkaji, apalagi pengalaman beliau yang waktu itu di Yaman. Itu lebih keren lagi dibandingkan kita cuma lokalan di Indonesia saja. Nah, kemudian bagaimana berdakwah ala santri? Ini saya masuk ke keyword berikutnya. Dakwah ini berasal dari kata da'a, yang artinya adalah mengundang. Maka orang mengundang itu bisa dengan berbagai metode. Misalkan ada yang manggil temannya dengan tepuk tangan misalkan, atau ada yang memanggil temannya dengan melambaikan tangan, atau mungkin menyebut namanya, atau bahkan menyebut lakopnya, atau mungkin menyiuli temannya, atau mungkin bahkan melempar. Intinya apa? Tujuan dari dakwah ini adalah mengajak seseorang. Kalau definisi seperti itu. Nah, dalam rangka upaya mengajak ini berbagai macam cara. Maka bisa saya simpulkan dakwah itu tidak harus dengan ceramah. Ya, metode dakwah itu macam-macam. Wali Songo mencontohkan ada yang menggunakan wayang, ada yang menggunakan gending-gending, itu dalam rangka akulturasi budaya. Boleh tidak? Boleh saja. Nah, terus kemudian goals-nya dari dakwah adalah mengajarkan ajaran Islam kepada orang yang diajak tadi. Jadi mengajak orang ini tujuannya. Jadi yang penting adalah orang ini bisa diajak. Poinnya di situ. Meskipun la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi innal huda hudallah, bahwasanya hidayah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma mengupayakan mengajak, tapi tidak boleh memaksakan. Seperti itu. Terus yang keyword yang terakhir adalah santri. Ya, yang seperti yang kita tahu, ya santri itu ya santri. Santri itu sering kan ada singkatan-singkatan itu ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau definisinya santri itu kalau di beberapa literatur untuk kita kalangan santri ini agak kurang enak ya. Ada seorang laki-laki atau perempuan yang belajar di satu tempat khusus dinamakan pesantren, yang di situ diidentikan dengan pecinya miring, kusut, bajunya ngelinting, sarungnya juga ya, dan kadang agak bau tembakau. Itu definisi beberapa ahli terkait tentang santri, yang ini tentunya sangat berbeda sekali dengan santri zaman now, apalagi seperti yang Anda lihat Ramail ini ya, kemana-mana selalu Masya Allah ya, good looking, yang wangi gitu kan. Ini justru mencerminkan santri yang sekarang, dan saya sepakat, saya sependapat dengan metode seperti itu. Bagaimana kemudian kita mengangkat derajat santri. Itulah kenapa di beberapa tempat ketika saya memungkinkan, saya tetap menggunakan peci maupun sarung ketika memungkinkan. Tapi kalau di beberapa tempat yang tidak memungkinkan, misalkan main bola, misalkan berenang, masa kita pakai peci, kita pakai sarung, kan nggak mungkin. Nah, itu. Jadi kita sebagai santri ini, ketika ada orang menjelek-jelekan santri, terus terang kita agak sakit hati ya, Rama LG. Jadi bagaimana kita kemudian mencoba mengangkat derajat santri dengan santri sekarang itu sekeren mungkin. Kalau dulu sebelum ada Gus Dur menjadi presiden, mungkin orang ditanya, ngapain kamu mondok? Kita belum bisa jawab. Tapi setelah Gus Dur menjadi presiden, ketika orang bertanya, ngapain kamu mondok? Saya pengen jadi presiden. Buktinya sudah ada. Data berbicara, data dan faktanya ada. Atau mungkin turun sedikit, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, dan lain sebagainya. Jadi jangan malu identitas menjadi santri. Maka jadi apapun nanti ya, jati diri sebagai santri harus selalu terpatri untuk kalian semua yang mayoritas di sini santri yang ikut pada acara pada malam hari ini. Jadi kaitan tentang mengaji maupun mengkaji, yang di situ untuk berdakwah ala santri, bagaimana teman-teman ini yang penting adalah dalam berdakwah punya modal. Modalnya apa? Ilmu yang mumpuni. Karena pastikan al ilmu qoblal amal. Jangan al amal bila ilmin. Ini akan menjadi bahaya sekali. Coba sekarang kita lihat, mohon maaf dengan segala hormat. Mungkin teman-teman bisa melihat di sosial media, entah itu di TikTok maupun di Instagram, YouTube maupun yang lainnya. Terkadang itu orang dikatakan
pintar, dikatakan alim, itu bukan karena standar keilmuannya, akan tapi karena subscribernya banyak, followersnya banyak, centang biru, sama ila dalik. Atau karena yang muncul di Google adalah orang ini. Padahal, mohon maaf dengan segala hormat, standar keilmuan orang ini kadang di bawah rata-rata. Standar keilmuannya nggak jelas. Ya cuma mungkin luck aja ya, beruntung saja orang ini kemudian dengan era seperti sekarang, karena sering membuat konten, terus kontennya juga relate, akhirnya quote, padahal quote-nya caplok sana caplok sini, tidak dari sebuah pemikiran yang matang. Sebenarnya kalau kita benar-benar berkontemplasi ya, kalimat yang kita keluarkan ini kan butuh pemikiran yang jernih ya, yang butuh pemikiran yang tinggi. Apalagi di era sekarang AI, artificial intelligence dan aplikasinya segala macam. Foto jenengan ditulis sebelahnya aja, ini udah bisa Anda klaim quote Anda, padahal kadang itu kopas quote-nya orang lain. Contoh gini misalkan, ada fotonya jenengan, sebelahnya kasih tulisan, gitu aja kok repot. Terus di bawahnya kasih tulisan nama jenengan. Orang sedunia pasti tahu itu quote-nya Gus Dur. Nah, kalau kita sering baca buku, sering baca kitab, kita akan tahu benar-benar quote asli atau kopas sana sini. Ya, karena kadang ada orang yang sering kopas sana sini cuma karena tadi followernya banyak, subscribernya banyak, akhirnya diklaim itu quote-nya dia. Beberapa hari yang lalu saya menemukan salah satu ya pendakwah yang hampir mirip quotes-nya dengan punyanya Gus Dur yang jabatan tidak perlu dipertahankan, mati-matian itu ya. Ya, sempat menemukan itu. Kalau Anda cermat ya Anda tahu siapa yang saya maksud. Ya. Kemudian dulu pernah sewaktu saya masih awal-awal COVID itu ya, saya pernah diundang satu acara di Jakarta, kemudian saya bilang waspada boleh, takut jangan, tentang COVID itu. Saya nge-tweet di Twitter, kemudian tidak begitu lama karena itu tulisan saya sendiri, saya tentunya masih hafal kan dengan apanya. Tiba-tiba ada salah satu tokoh ustadz yang plek tiplek ya, tapi di sosmed yang berbeda. Nah seperti ini di era-era sekarang ini kan percepatan informasi semakin cepat, maka teman-teman juga harus punya, bukan berarti maksud saya tidak suka quote saya dipakai orang, saya suka-suka aja, monggo kalau memang itu bermanfaat silahkan gitu. Tapi jangan kemudian kita berlomba-lomba bikin quote yang cuma kopas sana kopas sini. Contoh misalkan orang, kalau saya contohkan satu aja misalkan, saya ketika menulis doakan yang dikerjakan, kerjakan didoakan, sisanya serahkan pada Tuhan. Ini benar-benar kontemplasi yang sangat lama, sangat tinggi, dan saya membuktikan dengan proses yang saya alami. Salah satunya contohnya ketika menikah, ketika haji, dan beberapa hal yang lain. Jadi bukan sekedar asal tulis. Kadang kalau kemarin waktu di Tulung Agung, saya sempat seminar dengan Cak Mat, ya, Gus Ahmad Kafa itu mengatakan, anak-anak sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari kalimat yang estetik katanya. Ya, lebih suka terhadap quotes atau pendapat yang estetik, yang padahal sebenarnya ya yang mengucapkan ya mungkin cuma tadi bukan kopas ya, dia mengedit atau bahasanya disesuaikan agar diksinya pas. Ya misalkan depannya A, belakangnya A. Nah, ini lebih mudah dicerna memang dan lebih disukai anak muda. Nah, kaitan dengan itu semua, maka dawuh-dawuh kiai ini kan sebenarnya banyak nih yang dicontohkan waktu itu. Tapi kenapa kadang dawuh dari kiai, dawuh dari habaib, ini kadang justru tidak dipakai anak-anak muda, justru pakai ustadz-ustadz yang, ya karena tadi, permainan katanya, diksinya yang bagus, apa estetik dan sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana tadi dakwah santri, pastikan tadi yang saya bilang, ilmunya mumpuni. Ibarat kamu mau masuk medan perang, sosial media ini adalah peperangan, jangan konyol masuk perang tanpa bawa senjata. Senjatanya ilmu, tentunya dengan standar keilmuan yang seperti kita ketahui ya, belajar grammarnya dulu, nahwu sorobnya terlebih dahulu, kemudian belajar fikih juga dari bawah dulu, jangan langsung potong kompas ya. Yang jadi masalah baru hafal satu hadis, baru apa satu ayat sudah berani mengkafir-kafirkan, ini kan masalah. Seorang mu'alaf dikasih panggung, ini juga masalah. Artis yang kebetulan main film religi langsung mendadak menjadi ustadz, ini kan juga masalah. Maka pastikan ilmunya mumpuni. Terus karena memang sekarang zamannya untuk berdakwah lewat sosial media, kita gunakan sosial media untuk berdakwah. Itu sebagai wasilah. Sedikit cerita kenapa akhirnya saya memberanikan diri untuk tampil speak up di dunia digital ini adalah
ketika dulu waktu saya S2, saya diminta salah satu teman dari PBNU untuk membuat konten-konten di dunia digital karena untuk mengcounter, membentengi generasi NU dari ustadz-ustadz yang nggak jelas. Waktu itu saya bilang, kenapa saya? Yang lebih alim banyak, yang lebih sepuh banyak. Yang diminta adalah yang muda. Saya bilang, jangan saya dong, saya itu santri. Kita masih filosofi padinya masih kental karena baru pulang dari pesantren, kuliah gitu kan. Terus singkat cerita, saya mencoba mencari alasan, saya mau fokus tesis dulu. Dan dilalah ini, wisuda saya upload foto, langsung ditagih sama orang ini. Ayo, kamu udah wisuda, sekarang dibuat konten. Akhirnya jurus terakhir saya pakai. Saya ini seorang santri, saya harus izin dulu kepada kiai saya. Dan saya juga harus izin ke orang tua saya. Kalau orang tua saya mengizinkan, kiai saya mengizinkan, saya akan buat. Suatu ketika saya memberanikan diri untuk sowan ke Mbah Mun, saya menyampaikan dan beliau mendauh waktu itu pakai bahasa Jawa, apik, 3W. Baru setelah itu saya berani untuk membuat, dan itu pun pakai channel YouTube-nya teman, waktu itu ada namanya Kedai Teduh yang sekarang udah vakum ya. Dan konten pertama kita sowankan dulu ke Gusmus, yaitu Mustafa Bisri. Kenapa? Karena menurut kami, beliau adalah salah satu kiai yang melek teknologi, yang aktif di sosial media, di Twitter, dan sebagainya. Dan Masya Allah, inputnya banyak sekali. Waktu itu video yang diproduksi pertama itu di tempat salah satu coffee shop, masih ada suara coffee makernya bocor, suara orang ngomong bocor, peci saya kepotong ya, terus kameranya nggak fokus gitu kan, terus ditanya sama beliau, ini pakai skrip nggak? Mboten, harus ada skripnya, meskipun tidak plek tapi ada panduannya, kata beliau seperti itu. Terus kemudian juga harus ada kalau bisa sekarang dikasih apa subtitle di bawahnya. Ini masukan-masukan yang luar biasa dari beliau, dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya memang jadinya seperti ini. Dan sekali lagi saya pribadi dan bahkan sama halnya dengan Ramael, saya yakin husnudon, hakul yakin tidak ada niatan untuk sebenarnya pengen terkenal ataupun pengen viral. Tujuan kita adalah semata-mata ingin menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah karena eranya sekarang seperti ini. Kalau kita tidak ambil peluang di dunia digital ini, maka akan diambil oleh generasi geng sebelah yang sangat mengkhawatirkan bagi akidah maupun ajaran agama yang kita pelajari ketika tidak dari sumber yang tepat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maklumnya tadi terlambat, dan ini materinya cuma segini saja karena masih mengurus anak. Mohon doanya, semoga putra saya segera diberikan kesehatan. Kurang lebihnya, kalau mau masuk dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron jazilah kepada Gus Rifkil Muslim Soyoti di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang ayah yang kebetulan putra beliau baru sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan, Gus Rifkil. Amin, 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 amin. Beliau masih menyempatkan untuk mengisi kita pada malam hari ini. Baik, 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab bersama Gus Rifkil. Mungkin bisa raise hand teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Ini sudah ada 2, satu lagi. Oke, sudah 3. Baik, yang pertama dari Izaz Khairi Tangerang. Monggo untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Tora dan Gus Fikir, izin bertanya, bagaimana mendakwahi orang-orang yang di pedalaman, yang jauh dari akses internet, yang jauh dari guru-guru, itu bagaimana cara mendakwahi orang-orang seperti itu yang jauh dari pedalaman dan jauh dari kota, itu bagaimana? Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Muhammad Ammar. Kepada saudara Muhammad Ammar, kami persilakan menyampaikan pertanyaannya. Bismillah. Jazakumullah wa ahsanal jaza terhadap Laura Ismail dan Gus Rifqil yang telah menyampaikan Masya Allah materinya. Nafa'anallahu bi'ulumikum fid dharain amin. Saya punya 3 pertanyaan untuk Laura Ismail dan 1 pertanyaan untuk Gus Rifqil. Ini langsung saya sampaikan keduanya ya, Mas Valen. Oke. Ya, silakan. Yang untuk Laura Ismail tadi materi pertama, ya kita tahu Laura itu di tengah kesibukannya gitu, kita tahu beliau itu sangat aktif banget dan sharing tentang cerita, hikmah, ilmu, pengalaman di media sosial, dan itu sangat berdampak sekali gitu untuk umat, ya terutama orang-orang kita gitu. Nah, yang mungkin saya minta mungkin Laura pernah sowan ke masyayikh gitu, kemudian meminta nasihat untuk orang-orang yang terjun di media sosial. Apakah ada nasihat yang betul-betul Laura ingat sehingga Laura bisa menjaga dan selalu ingat dengan nasihat itu ketika Laura berdakwah di media sosial gitu dari para masyayikh. Itu yang pertama, Laura. Kemudian yang kedua, dari yang tadi saya sampaikan, dengan di tengah kesibukan Laura, kan biasanya kalau orang udah sibuk tuh Laura di dunia nyata, itu orang jarang gitu memikirkan gimana nih saya caranya agar orang-orang juga dapat, yang maksudnya yang nggak bertemu dengan saya, artinya di media sosial tuh dapat manfaat, dapat ilmu yang saya sampaikan gitu. Kebanyakan tuh orang ketika udah sibuk di dunia nyata, dia udah nggak memikirkan lagi dunia maya gitu. Tapi Laura bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, itu apa sih kira-kira yang Laura jaga dan Laura pegang prinsipnya sehingga Laura bisa produktif di kedua dunia nyata dan produktif menulis di dunia maya dan men-share kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir Laura, yang ketiga, banyak nanya. Bagaimana cara Laura menyambung relasi dengan para masyayikh? Karena Ana sendiri, kami Laura, kami alhamdulillah diberikan rezeki untuk studi di Maroko sekarang, dan kami jujur masih kadang kalau bertemu masyayikh yang kibar, kami merasa sungkan untuk bertanya atau untuk mendekat dan membangun relasi, karena tadi Laura, kita ngerasa kita nih terlalu rendah, kok udah pede sih kita mau nyambung relasi dengan mereka gitu yang kibar. Itu ada nggak tips dari Laura dengan caranya membangun relasi dengan para masyayikh? Nah, itu 3 pertanyaan untuk Laura Ismail. Kemudian untuk Gus Rifkil, tadi Gus Rifkil menyinggung tentang kita itu berdakwah dengan syarat harus memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, itu kadang saya sendiri bingung kadang, Gus. Standar ilmu yang mumpuni untuk kita berdakwah di media sosial, artinya kita terjun ke media sosial, kan artinya ketika kita berani untuk berdakwah di media sosial, itu artinya kita udah mengambil sebab untuk terkenal. Jadi ketika kita udah berdakwah di media sosial, yang saya pahami, itu kita mengambil sebab untuk orang-orang tuh mengenal kita dan mendengar dakwah kita, Gus. Jadi standar apa yang bisa jadi ukuran bahwa kita itu udah layak terjun di dakwah media sosial tersebut, Gus Rifkin? Jazakumullah khairan jazak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ammar Al-Amudi. Selanjutnya dari Risma Henubun.
untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini, kepada guru kita yang telah mana menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa, Masya Allah ya. Dan terima kasih kepada Al-Mukarram kita, Al-Ustadz Muhammad Valentino Saputra sebagai moderator pada malam hari ini. Dan thanks so much for time untuk me. Saya izin bertanya kepada Gus. Yang pertama, kita mengetahui bahwa santri zaman now atau masa kini memiliki tantangan hidup yang lebih kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, di mana santri generasi milenial ini dihadapkan pada kenyataan perubahan zaman yang demikian maju sebagai sebuah dari perkembangan teknologi canggih ini, mau tidak mau membuat masyarakat, khususnya santri, begitu takjub. Saat ini santri tengah diuji dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi digital, di mana ini bisa mempengaruhi proses pembelajaran santri. Nah, sehingga pada menurunkan minat santri dalam belajar. Bisa saja santri terbawa oleh gaya hidup global, ya misalnya paham hedonisme dan sebagainya. Seorang santri bisa tersesat arus globalisasi ini. Yang paling gampang misalnya ketergantungan santri akan gadget smartphone atau bermain jejaring sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, dan sebagainya. Jika demikian halnya proses pembelajaran santri akan terganggu. Nah, pertanyaan saya kepada Gus, mohon izin, apakah seorang santri hanya digelarkan oleh orang-orang yang mondok, atau makna santri ini buat orang biasa tapi berjiwa santri? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Gus terkait santri zaman now yang punya banyak ilmu tapi minim akhlak, menganggap remeh orang lain? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bisma Nubun atas pertanyaannya. Izin membacakan pertanyaan kepada Lora Ismail dan Gus Rifkil. Namun mungkin ini kita ke Gus Rifkil terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, Gus Rifkil. Standar ilmu yang mumpuni. Oke, standar ilmu yang mumpuni. Sebenarnya kalau kita bicara standar, ini standar dari perspektif mana? Karena setiap standar itu pasti berbeda-beda. Bagi orang, misalkan, yang standar keilmuannya tinggi, akan menganggap, ya selevel dia yang standar. Tapi bagi yang selevelnya agak di bawahnya, akan menganggap standarnya seukuran dia. Maksudnya gini, ukuran standar ini sama halnya dengan misalkan standar yang relatif ya. Saya bisa bilang misalkan orang ini cantik, bisa jadi Lora Ismail mengatakan tidak cantik. Nah, maksudnya gini, alim itu kan beberapa beberapa bidang studi. Nah, saran saya ketika Anda memang berniat untuk memang sudah niat untuk berdakwah, pastikan Anda menguasai salah satu bidang yang Anda tekuni. Ya. Kan akan lucu, misalkan seorang dokter akan menjawab pertanyaan seorang montir. Nah, maka ketika tidak di bagian Anda, ya Anda tidak perlu menanggapinya. Karena idza usdal amru bi ghairi ahli fantadhir sa'ah. Awal-awal saya itu dulu malah pernah disarankan salah satu orang, udahlah jawab aja semua pertanyaan, bikin aja live dan sebagainya. Saya tidak seperti Ra Ismail yang sering live tanya jawab. Saya juga tidak seperti beliau yang sering bercerita karena memang saya tidak expert di bidang itu dan saya tidak punya waktu seperti beliau. Karena kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi, saya juga mengurus pondok, mengurus sekolah segala macam. Maka beberapa waktu saya juga habis di jalan juga karena beberapa kesempatan saya masih nyetir sendiri misalkan. Jadi waktunya tidak bisa untuk seperti Ra Ismail yang Masya Allah manfaat sekali postingan-postingannya. Kalau saya postingan-postingan nggak jelas, repostan dan segala macam ya, seperti itu ya. Jadi
monggo, tiap orang punya stylenya sendiri. Tapi pastikan tadi, Anda benar-benar paham, Anda benar-benar menguasai apa yang akan Anda kerjakan. Dulu awal-awal saya gitu, dibilang sering live, sering jawab pertanyaan, bahkan saya sering dikasih pertanyaan-pertanyaan yang lagi in, lagi hot. Ini harus tanggapi, ini tanggapi. Saya bilang saya bukan tipe orang yang harus semua harus saya respon. Tidak semua perkara harus saya respon. Ya. Suatu ketika saya pernah waktu itu merespon sekali, dan itu akhirnya ramai sekali. Kaitan tentang tumpeng. Ya. Yang mengatakan tumpeng itu apa? Yang logo Illuminati dan segala macam itu. Saya pernah respon itu. Terus kemudian kaitan logo-logo klub bola dan sebagainya. Pernah. Karena gini, kalau model sebenarnya teman-teman kalau pengen naik cepet ya di sosial media ya, bikin postingan yang kontroversial aja. Ada satu dakwah mengatakan kholif tu'raf. Ya. Kontroversial lah maka Anda akan terkenal. Ya. Jadi kalau Anda berbeda, Anda berbeda, nanti Anda akan cepat terkenal. Cuma ya berbedanya bagaimana? Berbeda yang positif atau negatif? Kalau Anda pengen terkenal cepat gampang. Sering muncul aja, tapi ya itu tanggepin. Tapi kalau musuh Anda sudah tidak ada, ya Anda juga akan sepi-sepi juga. Ada salah satu akun, salah satu ulama ya, yang orang Jawa Tengah ya, dulu sering banget komen nih apa, ada yang konfrontasi dengan selain Nabi. Sampai akhirnya yang diajak konfrontasi ini masuk penjara dan akhirnya meninggal. Dia sekarang udah kehabisan konten. Ya. Karena memang kontennya untuk mengcounter pendapat orang. Ini akhirnya memang orang ahli ya, orang LPM juga. Gitu. Cuma saya tidak tipe yang seperti itu. Saya diarahkan untuk seperti itu. Saya tidak bisa seperti itu. Karena bukan karakter saya nyerang orang. Ya karakter dakwah saya ya seperti ini. Soft, khas Jawa Tengah ya. Orang Jawa Tengah santun, gini. Tidak ngegas seperti orang Jawa Timur mungkin atau orang Jawa Barat yang ngomongnya cepat. Orang Jawa Tengah lebih seperti saya karakternya. Ini yang memang yang saya terapkan dan memang saya tidak merubah apapun yang saya tampilkan pun ya tidak fake. Maka tadi pastikan Anda benar-benar mengetahui apa yang Anda kerjakan dan Anda merespon atau membuat yang benar-benar Anda kuasai. Jangan sampai kalau misalkan membuka pertanyaan atau live atau apa tidak tahu asal jawab, ini berbahaya, apalagi kaitan hukum. Kalau nanti jawabannya salah juga berbahaya juga. Dan jadi standarnya adalah yang tahu standarnya, kebutuhannya, insight-nya, medannya adalah Anda sendiri. Maka ketika orang mengatakan medan dakwahnya sama enggak ke satu daerah dengan daerah yang lain, tentu berbeda. Mungkin di Jawa Tengah dengan di Madura berbeda. Maka cara berdakwah yang paling tepat di Jawa Tengah ya dengan cara Jawa Tengah. Di Madura dengan cara di Madura. Mungkin seperti itu. Jadi pastikan Anda benar-benar menguasai standar yang saya maksud adalah benar-benar menguasai apa yang Anda mapping, apa yang Anda ingin kerjakan. Tentunya kalau istilahnya ada algoritma dan segala macam itu perlu dipelajari juga. Tapi memang kaitan keilmuan ya standar minimalnya ya bisa baca kitab, betul loh. Minimalnya itu maksudnya. Kalau standarnya sampai mana ya minimalnya bisa nahwu sorok, bisa baca kitab dengan baik dan benar. Jangan baca kitab kosongan aja. Nggak bisa karena kalau dawuhipun Mbah Mun bahkan kiai kok ora apal alfiyah itu ora patik kiai tenanan. Ya, begitu nggih Ramael nggih. Kalau ada kiai kok tidak hafal alfiyah, maka ini bukan termasuk kategori kiai yang sempurna istilahnya, benar-benar kiai. Itu kalau dawuhipun Mbah Maimun. Ya minimal bisa baca kitab lah, seperti itu. Standarnya itu. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Gus Rifkil. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mendakwahi orang-orang yang ada di pedalaman? Orang-orang yang jarang tersentuh oleh teknologi. Bagaimana cara dakwah yang paling pas di daerah tersebut? Masih saya atau Ramail ini? Masih Gus Rifkil, yang Lora Oke. Ismail nanti setelah ini. Siap. Ya metode dakwah paling apa ya, paling tepat sasaran ya sebenarnya secara langsung, face to face. Ya, ini yang paling efektif. Maka keunggulannya ngaji secara langsung dibandingkan yang secara online tadi sudah dijelaskan kaitan sanad dan segala macam yang secara online oleh Ramail. Tentunya kalau
bertemu secara langsung, kita bisa melihat wajah dari orang yang mengajarkan kepada kita, ya, sesuai dengan Nabi dalam hadisnya, man ro'ani dakhalal jannah, wa man ro'a man ro'ani, wa man ro'a man ro'a man ro'an ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ya salah satunya dengan proses taklim ini. Orang bisa melihat secara langsung, apalagi kalau misalkan orang ngaji tajwid, tahu makhorijil hurufnya antara ha dan kho, sin dengan shin, itu bisa dilihat secara langsung. Terus nanti juga bisa musafahah secara langsung dan sebagainya. Ini kelebihan untuk dakwah secara langsung. Maka lebih, kalau memang daerahnya tidak ada akses internet, ya caranya kita jemput bola, kita mendatangi orang tersebut, ya jemput bola. Maka sebenarnya pahalanya ya terlepas itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kiai di daerah ya yang mungkin cuma mengajaran alif fathah a bawa tata itu pahalanya luar biasa karena ini basic. Sebelum kita bahkan mondok di luar negeri mungkin atau mondok di luar kota, ini kiai-kiai ini yang mengajarkan kita terlebih dahulu ketika orang tua kita tidak bisa mengajarkan kita secara langsung. Maka kita jangan sampai kemudian tidak respect terhadap beliau-beliau ini. Jangan sampai sudah pulang dari pondok, sudah pulang dari kuliah, ketemu kiainya yang dulu di desa, tidak menghormati. Ini salah kaprah. Jadi pastikan kita memberikan respect yang setinggi-tingginya, penghormatan yang setinggi-tingginya untuk kiai-kiai yang justru benar-benar ngopeni masyarakat ini. Karena titel kiai ini bukan titel yang bisa didapat dengan cara belajar atau kuliah. Orang dipanggil kiai ini ya suka-suka masyarakatnya. Wong kadang nggak punya pondok dipanggil kiai juga ada. Ya, karena memang bisa ngemong masyarakat, ngopeni masyarakat. Saya masih ingat salah satu dawuh pun kalau tidak salah Gus Kausar atau Gus Yusuf ya, dalam satu ceramahnya beliau mengatakan seperti ini. Kalau tidak salah Gus Kausar. Kalau saya itu gampang menasihati jenengan ya, suruh gini, setelah itu pulang, selesai. Tugas saya cuma memberi nasihat. Tapi yang susah itu adalah kiai-kiai kamu di kampung ini, di masyarakat ini, yang ngomong kamu, harus benahi sholat kamu, benahi bacaan Quran, kamu mengajari akhlak yang baik, ibadah mahdhuh dan ghair mahdhuh yang baik. Ini makanya tadi saya bilang, jemput bola, dan apalagi metode yang disampaikan oleh kiai secara langsung, ini yang lebih mengena. Dan pahalanya luar biasa untuk teman-teman yang mau jemput bola dan ngomong masyarakat. Meskipun nggak banyak, 1-2 orang ketika istiqomah ini, Masya Allah pahalanya luar biasa yang menjadikan ilmu manfaat di dunia atau akhirat. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terakhir untuk Gus Rifkil, apakah seorang santri itu hanya mereka yang mondok atau mereka siapapun yang memiliki jiwa santri maka dia adalah santri? Oke, definisi santri ini yang saya baca tadi kan saya sampaikan definisi menurut para ahli yang seperti realita yang ada. Berarti orangnya harus orangnya yang mencari ilmunya di pesantren entah itu mukim atau tidak. Maka ada istilah santri mukim dan santri kalong. Yang kalong itu berarti tidak tidur di pondok, kadang pulang cuma ikut ngaji saja. Akan tapi definisi santri ini menjadi bias ketika Gus Mus pernah dawuh santri itu bukan yang mondok saja, tapi yang berakhlakul karimah sebagai santri, statusnya juga santri. Yang jadi masalah adalah ketika ada seorang santri tidak mempunyai jiwa santri. Dalam hal ini tidak punya akhlakul karimah. Perlu teman-teman tahu, mohon maaf dengan segala hormat, tidak semua santri itu akhlaknya baik. Ya, jangan kamu kira di pondok pesantren itu orangnya alim-alim semua. Yang nakal juga ada. Ya, maka kalau meminjam dawuh pun salah satu guru kami, ya, termasuk gurunya Ramail juga, ada Ustadz Saudi, Pak Saudi itu, Ramail, Pak Saudi nate dawuh seperti ini. Ya, meskipun seburuk-buruknya santri di pondok, sering ditakzir, sering melanggar, tidak begitu pintar, atau lebih tepatnya goblok lah ya. Tapi ini lebih mending dibandingkan yang tidak di pondok. Versi beliau seperti itu. Karena apa? Ya, ibarat rumah, bagiannya masing-masing. Lah santri yang kayak gitu tuh ibarat toilet, kata beliau. Ya, jeding toilet. Kira-kira rumah sebagus apapun kalau tidak ada toiletnya, lengkap nggak rumahnya? Bagus tidak? Tidak. Maka versi beliau mengatakan, ya seolah-olah lah ini isih termasuk bagian dari rumah mewah tadi. Maka idealnya adalah seorang santri ini juga harus benar-benar punya akhlakul karimah yang baik. Satu tambahan based on true story, ada seorang
owner perusahaan tekstil di Kaliwung. Orangnya non-muslim, asli India. Pernah suatu ketika main ke rumah, kemudian alhamdulillah di Imam Olikma ini sekarang kan sudah ada SMP dan SMK. Kalau dulu pure salaf. Suatu ketika pas acara SMK, orang India ini bilang, nanti kalau ada santrinya yang sudah lulus SMK mau bekerja silahkan dibawa ke pabrik saya. Gitu. Saya itu lebih memilih santri dibandingkan orang yang tidak santri. Saya tanya, kenapa alasannya Pak? Ketika punya capability yang sama, punya ijazah yang sama, saya lebih memilih santri. Kenapa alasannya? Karena skill itu bisa dilatih, tapi kalau akhlak adab itu tidak bisa dilatih. Nah, keunggulan santri itu punya akhlak yang baik, punya adab yang baik, jujur dan sebagainya. Maka kepercayaan orang awam ketika menyifati seorang santri ini orangnya adalah jujur, amanah, punya akhlak yang baik, jangan sampai dicederai oleh para santri. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau menurut Dawe Gusmus, siapakah santri itu? Ya, semua orang yang punya akhlakul karimah sebagai santri bisa dikategorikan santri. Itu menurut Dawanya Gusmus. Akan tapi menurut beberapa literasi yang saya baca, yang saya sampaikan tadi adalah definisi santri adalah orang yang belajar, ya, yang kemudian menginap ataupun tidak menginap di satu pesantren dan sebagainya. Akan tapi ketika di zaman sekarang, boleh nggak sih kita misalkan mengaku santri terhadap salah satu kiai, bahkan kita belum pernah mondok, belum pernah ngaji secara langsung, misalkan jenengan sering mengikuti kajiannya Ramael, terus saya bilang, Ra, angkat saya sebagai santrimu. Ya. Ini bisa masuk kategori tidak? Nah, itu nanti silahkan biar dijawab oleh Ramael. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Rifkil. Selanjutnya pertanyaan untuk Lora Ismail. Apakah ada nasihat yang paling mengena untuk Lora Ismail sehingga menjadikan Lora Ismail semangat untuk berdakwah baik di dunia maya maupun dunia nyata? Lora. Oke. Nasihat sebenarnya lebih ke motivasi ya, agar diri kita ini jadi lebih baik, agar kita ini bisa sadar diri, kita punya sifat naqdzat, mengkritik diri sendiri. Ada satu pesan yang bagi saya itu sangat berkesan. Itu yang membuat saya, meskipun sekarang mungkin dikatakan terkenal, viral, banyak pengikut dan lain sebagainya, itu saya jadikan pegangan agar saya ini nggak lupa diri, agar saya itu tetap sadar diri kalau saya ini seperti saya tuliskan di biografi Instagram saya, hanya mas-mas biasa dari Madura, itu nggak lebih dari itu. Ini penting sekali buat saya, sangat penting sekali. Itu ketika saya pergi sowan ke Gus Baha, saya tuliskan itu dalam buku saya, catatan Lora Ismail Al-Khalili. Itu beliau menyampaikan seperti ini, orang itu kalau keturunan wali, keturunan ulama, ya, itu seharusnya dia bukan bangga, tapi dia itu malu gitu loh. Dia malu, terbebani jika pencapaian dia jauh dari pencapaian para leluhurnya, dari abahnya, dari kakeknya dan lain sebagainya. Nah, ini membuat saya merasa bahwa saya ini punya tanggung jawab, bahwa semua yang kita punya, semua yang kita capai ini bukan karena kita, ya, bukan berkat kita, bukan, tapi itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah barokah para guru-guru kita. Jadi kita nggak punya andil apa-apa 1% pun. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki itu adalah hasil kebaikan dari para guru kita. Itu mungkin salah satu pesan seorang tokoh yang mungkin masih saya ingat sampai sekarang. Adapun pesan-pesan yang lain banyak sekali, ya. Buat yang mau tahu, itu semuanya bukan semuanya, hampir kebanyakan saya abadikan dalam tulisan-tulisan saya. Saya tuh biasanya kalau sowan-sowan, biasanya saya catat
saya jadikan tulisan. Ya, sowan ke Habib Lutfi, sowan ke Gus Baha, sowan ke Bahmun, itu biasanya saya tulis, saya abadikan dalam sebuah tulisan, biar bukan saya aja yang merasakan manfaatnya, bisa merasakan pesannya, tapi juga orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa yang kedua tadi pertanyaannya? Oke, membagi waktu Yang ya. kedua, bagaimana cara ya Sebenarnya bisa aja sih. Nah, buktinya saya bisa. Saya ini nggak sibuk banget, nggak. Nah, cuma apa ya? Saya ini cuma menjalani apa yang ada. Jadi jangan dibayangkan, saya sangat sibuk sekali di dunia nyata sampai nggak sempat buka IG, nggak sempat buka HP, nggak seperti itu ya. Saya masih punya waktu yang sangat cukup, alhamdulillah, dan di dunia nyata punya waktu yang sangat cukup. Di dunia maya punya waktu yang sangat cukup ya. Pertanyaannya sebenarnya kita ini semua punya loh. Kita semua punya kesempatan. Kita ini semua punya peluang. Tapi pertanyaannya kita ini mau apa enggak gitu loh. Kita mau apa enggak? Kalau kita punya kemauan, sesibuk apapun kita, ya. Kalau kita punya semangat, sesibuk apapun kita tetap akan meluangkan waktu ya untuk berdakwah di dunia maya. Yang membuat saya, teman-teman, yang membuat saya itu semakin semangat berdakwah ya, khususnya di dunia maya, banyak sekali itu ilmu-ilmu atau mungkin sekedar kalam-kalam hikmah yang saya terjemahkan. Itu feedbacknya luar biasa loh. Feedback bukan berarti apa ya, manfaat duniawi, bukan, tapi lebih ke bagaimana banyak sekali orang-orang yang DM saya itu merasa terinspirasi, berterima kasih karena merasa muncul lagi semangatnya dengan membaca kalimat yang saya terjemahkan, kata-kata hikmah yang saya terjemahkan di story yang mungkin selama ini teman-teman tahu. Saya itu akhirnya merasa bahwa kenapa kita nggak mau gitu loh, padahal hanya dengan jerih payah yang sangat sederhana kita tuh bisa mendapatkan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang yang sangat luar biasa. Ini banyak sekali teman-teman hal yang bagi kita itu sederhana, tapi bagi orang lain itu sangat berarti gitu. Bagi orang lain itu sangat luar biasa. Itu ketika saya melihat bagaimana dampaknya dakwah di sosial media khususnya, meskipun itu mungkin bagi kita biasa-biasa aja, tapi dampaknya bagi orang lain itu sangat luar biasa sekali. Itu yang membuat saya pada akhirnya sampai sekarang masih betah dan masih semangat untuk berdakwah di sosial media. Selain tentunya ini adalah kewajiban saya dan ini adalah perintah para guru-guru saya. Oke, yang terakhir itu pertanyaan tentang apa tadi? bagaimana cara menyambungkan relasi, Lora? Oke, itu penting Bersama. bagi kita teman-teman ya. Itu bagi kita itu penting. Ini loh, selama saya ini berinteraksi atau soan-soan dengan para ulama, para habaib, dan itu yang saya rasakan sendiri. Mereka itu akan sungkan kalau kita juga sungkan, gitu loh. Mereka akan sungkan kalau kita juga sungkan. Jadi gimana ya? Kita tetap harus jangan malu-malu gitu, jangan malu-malu. Kita kalau bahasa kitabnya seperti ini, tamaluk bahasanya. Tamaluk itu caper, ya. Caper itu hukumnya nggak baik, kecuali caper kepada para ulama, kecuali caper kepada para guru kita. Gimana kita tuh berusaha mendapatkan ridho mereka, mendapatkan senyuman mereka, meskipun mungkin caranya mungkin terkesan suul adab mungkin, tapi jangan sampai suul adab. Tapi kita lakukan itu demi apa? Demi mendapatkan senyum mereka, demi mendapatkan ridho mereka. Oleh karena itu, kalau saran saya, kita itu harus PDKT dengan para ulama, caper dengan para ulama. Ya. Jangan terlalu sungkan, karena para ulama itu kalau kita sungkan, mereka juga akan semakin sungkan. Ya. Tetap kita mendekati mereka dengan tetap menjaga adab, tetap menjaga batasan. Ya. Jangan terlalu apa ya, kepedean gitu loh, jangan terlalu kepedean merasa mereka teman kita, enggak. Tetap kita dekati mereka ya, tetap kita itu apa ya, berusaha meraih ridho mereka, meraih senyum mereka. Kita berusaha menjadi orang yang dikenal oleh mereka, ada dalam hati mereka, tapi dengan cara yang tetap beradab, seperti itu. Itu bahasa dalam kitab-kitab. Tamalluk itu hukumnya makruh.
mungkin bahasa kita caper mungkin ya, tamalluk, mencari perhatian atau membuat kita disukai orang, itu makruh. Kecuali di hadapan para ulama. Ya. Karena sebagian ulama ada yang berkata kalau mencintai ulama semua orang tuh bisa, ya. Tapi kalau dicintai ulama ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang istimewa seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Lora Ismail. Masya Allah, ilmunya daging semua ya teman-teman. Nah, ini mungkin catatannya udah berlembar-lembar dari tadi. Makalah-makalah dari Lora Ismail dan juga Gus Rifkil. Namun Gus Rifkil tadi mengkonfirmasi bahwa beliau izin keluar terlebih dahulu karena putra beliau sakit. Dan beliau mohon doanya supaya putra beliau segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Baik, pertanyaan terakhir Lora, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti ada nasihat dan closing statement dari Lora Ismail. Bagaimana cara menyelaraskan ilmu, pengetahuan agar mahasiswa tidak ketinggalan santri, begitupun sebaliknya santri tidak ketinggalan dengan mahasiswa dalam bertolabul ilmu. Intinya agar balance antara dua-duanya, baik dari santri dan juga dari mahasiswanya. Pertanyaan dari Khildatul Izza Kudus. Oke. Siap. Seperti ini teman-teman, tentunya panjenengan yang ada di dunia kampus, ya dunia perkuliahan lebih tahu dalam masalah ini. Yang jelas kita, ya seperti yang disampaikan Gus Rifkil tadi, kita ini lebih tahu, ya kita ini panjenengan tentunya panjenengan itu lebih tahu mana ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh panjenengan, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Nah, ini ada satu syair yang bagi saya sangat bagus sekali, sering disampaikan oleh Syekh Buti seperti ini. Mahawal ilma jami'an ahadun. Bahwa mustahil di dunia ini ada seseorang yang bisa menguasai semua ilmu. Mustahil. Karena ilmu itu seluas lautan. Jelas kan? La walau marasah al-fasanah. Meskipun dia itu mencari ilmu selama 1000 tahun, pasti ilmu yang tidak dia ketahui jauh lebih banyak daripada ilmu yang dia ketahui. Nah, innamal ilmu ba'idun ghawruhu. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Maka apa tugas kita ketika kita menyadari bahwa kita nggak mungkin mendapatkan semua ilmu? Fattakhid min kulli ilmin ahsanah. Ya, ambillah ilmu yang terbaik dari setiap fan. Gitu loh. Dari ilmu fikih kita dapat secukupnya. Dari ilmu tasawuf kita ambil secukupnya. Dari ilmu bahasa Arab kita ambil secukupnya. Dari ilmu mungkin sosial psikolog kita ambil secukupnya. Dari ilmu sosial kita ambil secukupnya. Artinya ilmu-ilmu yang dibutuhkan panjenengan tentu lebih tahu apa ilmu yang saya butuhkan untuk keseharian saya, untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya. Ya, jadi ini bukan masalah ilmu santri atau ilmu mahasiswa, ya, tapi ilmu-ilmu apa yang lebih kita butuhkan, ya, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, semua ilmu itu adalah ilmu. Ya, adalah hal mulia, suatu yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Terima kasih Lora Ismail. Demikian pertanyaan terakhir teman-teman, walaupun masih banyak pertanyaan tapi waktu sudah malam, larut malam. Dan Lora Ismail juga perlu istirahat. Oleh karena itu kita masuk ke acara yang selanjutnya, yakni closing statement dari Lora Ismail. Nah, teman-teman siapkan recordernya karena pasti keren sekali. Ini bisa di-upload nanti di story. Ya, sudah siap ya recordernya teman-teman? Oke. Oke, baik. Kalau begitu closing statement dari Lora Ismail, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi closing statement saya seperti pesan saya di awal tadi ya. Sampai kapanpun, dimanapun, jangan berhenti mengaji. Saya ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak
La yazalul mar'u aliman ma dhanna ma talabal ilma. Madama yatlubul ilma, seperti itu. La yazalul mar'u aliman. Maka seseorang akan tetap menjadi orang alim madama yatlubul ilma, selama dia terus mencari ilmu. Ya, dimanapun, kapanpun. Fa idza dhanna annahu alim faqad jahil. Ketika dia sudah merasa cukup, dia merasa sudah alim, maka ketika itu dia adalah orang bodoh. Jadi teman-teman, pesan saya di mana-mana saya sampaikan, kita itu meskipun sadar ya, kita tuh kadang tuh insecure, anak muda ya kan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, ya, terlalu sering mengikuti nafsu. Tapi kita harus punya prinsip, jangan pernah berhenti berusaha menjadi orang baik. Itu diibaratkan oleh sebagian ulama, dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rasanya tersirami semua ya hati-hati kita yang kemarin-kemarin kering, yang kemarin-kemarin down mentalnya, dengar Lora Ismail dan Gus Rikil akhirnya kembali segar lagi. Sampailah kita di akhir acara teman-teman. Namun sebelumnya kita bisa ambil dokumentasi dulu. Boleh untuk open cam teman-teman. Kita Oke. Slide pertama ya. 3, 2, baik. Slide kedua. 3, 2, 4. Baik, selesai untuk dokumentasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Lora Ismail Al-Khalili karena telah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Mohon doa restunya Lora dari kami tim Milenial Mengaji. Saya sendiri Muhammad Khalid Nusa Putra sekarang sedang di Maroko. Mohon doanya semoga diberi kemudahan mencari Amin. ilmu. Begitupun Amin. teman-teman semuanya. Amin. Supaya nanti bisa setidaknya memberikan dampak baik bagi masyarakat Amin. Indonesia. Amin. 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 Siap. Dari awal hingga akhir, moderator jika ada salah mohon dimaafkan. Intajid aiban fasuddal khalala jallaman la aiba fihi wa ala. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Allah khairan. Terima kasih banyak Gus Valen. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Izin